Halo sahabat-sahabat pioner sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman ya lewat media sosial. Inilah kekuatan media sosial sekarang ya. Luar biasa. Kalau kita tidak memahami maka kita akan tertinggal. Ya. Kalau saudara lihat dan saudara pernah berpikir bahwa saya mikir kok kadang-kadang YouTuber-YouTuber itu maha hadir teman-teman ya. Oh loh kok bisa begitu Bung Dema. Ya inilah kehebatan media sosial sekarang. Saya lihat di analitik saya di beberapa channel saya ya. Analitiknya itu tidak pernah dalam 1 jam itu tidak ada yang tidak nonton. Ya. Tidak ada dalam 1 hari itu tidak ada yang tidak nonton. Jadi kalau sekalipun subuh ya, itu ada terus yang nonton. Ya. Dan tidak pernah berhenti. Kenapa? Ini menandakan kekuatan media sosial itu luar biasa, teman-teman. Walaupun saya udah tidur, ya, tetapi kan keberadaan saya di media sosial ada, teman-teman nonton, memberikan semangat, memberikan motivasi. Nah, itu sebabnya saya memilih untuk memberikan support kepada teman-teman karena kadang-kadang kita butuh kekuatan, ya, kita butuh semangat. Saya jujur kadang-kadang sedih melihat orang yang hanya di media sosial menyinyir orang lain, saudara. Ya, usaha orang lain, oh rugi sekarang begini. Jadi dia selalu menampilkan hal positifnya. Oh ini merugikan, hati-hati. Oh ini. Memang benar, saudara. Dan menurut saya setiap manusia, setiap kita sudah punya pilihan. Ya, makanya itu kalau kita nggak berani punya nyali untuk berbisnis, jangan jadi pebisnis. Dan saya selalu menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian supaya mempelajari kemudian memperhitungkan. Ya, ini kerugian ketika berbisnis, ya kan teman-teman yang tahu sendiri kekuatan kemampuan saudara ketika rugi atau bagaimana. Iya kan? Cuma manusia itu kadang-kadang pingin cuannya saja. Memang ketika orang mengatakan hati-hati, benar, tetapi kan yang menjalani hidup kita adalah kita sendiri. Ya. Nah, di beberapa grup di-share, masih ada yang share tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Sambuaga, ya, dimana namanya dicatut dalam pemberitaan PAI, ya, dan dia mengatakan bahwa PAI ini ilegal, ya, atau mungkin sekarang dalam proses perizinan, rekan-rekan, ya. Nah, apapun orang bisa berkata itu, tetapi yang paling tahu adalah diri kita, ya kan? Nah, ketika misalnya Bitcoin yang sudah ada di Indodax, sebenarnya yang legal itu rekan-rekan ya, menurut saya itu Indodax legal, kemudian ya karena sudah terdaftar namanya ya maka dikatakan ilegal ya. Tetapi ada token-token yang memang tidak terdaftar. Ada yang saya jalankan contohnya tidak terdaftar, tetapi itu menguntungkan buat saya. Ya, saya bisa swap ke USDT, lalu USDT saya kirim ke Indodax. Menurut saya bisa saja tidak ada, mungkin belum legal di Indonesia, tetapi kita menjalankan itu membantu kita. Lalu nanti kita jadikan USDT, lalu kita masukkan di Indodax, baru legal. Nah, kita harus punya pemikiran maju. Saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tongam. Dan ini harus menjadi kita harus kumandangkan. Memang kita harus hati-hati. Tetapi jika ada sesuatu aplikasi yang bisa membayar kita, ya tidak merugikan, tapi justru kita mendapatkan hasil, kenapa tidak? Iya kan? Jangan juga jadi sebaliknya. Nah gitu loh teman-teman. Saya jujur ada menjalankan beberapa token. Ya mungkin tidak ada izinnya di Indonesia. Saya nggak pernah berbayar. Saya swap ke USDT saya kirim ke Indodax, baru legal di Indodax. Waktu masih dalam bentuk token itu yang tidak diizinkan, ya bukan artinya ketika
tidak ada izin di Indonesia, maka kita menjalankan suatu aplikasi yang berdosa. Bukan, teman-teman. Ini masalah aturan negara saja. Ya. Tapi kalau itu menolong, apakah kita mati kelaparan karena sesuatu hal yang ilegal kita tidak jalankan? Sama sekali saya tidak menentang apa maksudnya, apa yang aturan-aturan yang ada di negara. Kita harus ikut aturan, sudah. Tetapi dunia sekarang ini adalah dunia perubahan. Contoh kecil yang saya sampaikan kepada rekan-rekan, bahwa token yang saya jalankan mungkin belum ada izinnya. Saya tidak pernah membayar 1 sen pun. Saya hanya menambang, klik, klik, klik. Setiap hari klik, ada koin, klik, koin. Itu kan menolong. Lalu ribuan koin saya swap ke USDT. Lalu nanti pada saat di USDT masuk di Indodax, baru legal. Sebelumnya waktu masih jadi koin, masih ilegal. Tapi saya nggak membayar. Saya tidak dirugikan. Tapi saya ditolong. Nah ini nih menurut apa yang disampaikan Pak Tongan. Kalau ada yang menolong, kenapa kita tidak support? Gitu loh teman-teman. Ya, saya tidak membayar. Justru saya dirugikan dari DNA Pro. Ya, DNA Pro saya dirugikan. Belum ada hasil sama sekali. Mungkin baru belum sebulan. Ini kan ngeri. 4 tahun loh beroperasi di Indonesia. Nah ini Pi ini, jangan sampai juga orang bisa berkata ini ilegal, tidak ada izinnya, tapi tidak dibayar. Hati-hati, merugikan di mana? Ya, saya lagi melihat berita yang menampilkan Pak Sambuag, siapa Pak Menteri itu ya. Makanya saya ngomong ini kepada rekan-rekan sekalian. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian informasi ini teman-teman ya, paham rantainya melalui Cina akan kuasai pasar dunia. Kok bisa? Ya ini informasi di grup. Ini ya, lihat ya supaya teman-teman bilang apa itu kau bagikan ini. Ini panjang lagi nih. Aduh. Ya. Ini informasinya. Nah, saya bacakan kepada teman-teman sekalian. Di Cina banyak pabrik dan industri sudah masuk dalam jaringan Pi, yang berarti biaya produksi barang mulai dari bahan baku, mentah, upah, buruh menggunakan Picoin. Masih mau kok. Oleh sebab itu, vendor Cina tidak khawatir kemana mereka akan tukar koin Pi URL dijadikan fiat, karena semua biaya produksi di atas sudah terselesaikan dengan koin Pi. Paham yuk? Nah, masih mau kok. Oleh sebab itu, Cina sangat mendorong nilai GCV 314.159 US dollar agar harga produk yang dijual sangat murah itu 0,00, dan dengan harga barang Pi 0,00 akan sangat mudah menguasai pasar seluruh dunia. Kita pasti bahagia membeli mobil Cina dengan harga 2 Pi daripada membeli dari pasar luar Cina dengan harga 200.000 Pi. Mengapa pasar di luar Cina belum bisa seperti Cina? Karena rantainya putus di biaya produksi. Inilah kehebatan Cina. Kita mau bilang, mau mengelak dari kenyataan ini, nggak bisa. Pada saat G20, saudara lihat apa yang disampaikan Pak Presiden kita kepada Presiden Cina. Dan seperti melaporkan sesuatu. Dan saya lihat Pak Jokowi ngomong gini. Dan satu lagi yang saya lupa, bahwa saya sudah meresmikan pabrik vaksin terbesar di Asia Tenggara. Coba pelajari kata-kata itu rekan-rekan. Dia melaporkan itu, dia menyampaikan itu kepada Presiden Cina. Vaksin terbesar di Asia Tenggara. Artinya apa? Akan ada orang akan divaksin terus karena ada pabriknya. Ya. Strategi bisnis daripada Cina itu nggak bisa kita lawan. Akan menjadi kekuatan ekonomi dunia nantinya. Akan berpindah dari adik kuasa ke Cina. Lihat. Ya. Wuling aja lihat, produk tercepat mobil listrik siapa? Cina. Sudah ada di Indonesia, di tempat saya sudah ada. Ya. Jadi kalau sudah berbicara tentang Cina, wah jangan main-main, Pak. Ya. Nah, saya rasa ini saja informasinya. Nanti